Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Jami' Al-Falah, yang tak lupa di awal kajian saya berdoa memohon meminta kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat. Allah mudahkan ibadah di bulan Ramadan. Allah mudahkan beramal soleh di bulan Ramadan. Allah mudahkan beristighfar, memohon ampunan di bulan suci Ramadan, sehingga nanti ketika kita mengakhiri Ramadan, semoga tidak ada dosa satupun yang kita bawa kelak yaumul qiyamah, meninggalnya husnul khotimah, masuk surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, tak terasa ya Pak ya, kita sudah hari yang ketiga, ada yang hari yang keempat. Artinya insya Allah 26 hari lagi Pak kita lebaran ya Pak ya. Walaupun masih lama Pak ya baru pemanasan, dan ini bisa dibuktikan. Buktinya apa Pak? Sholat tarawihnya masih penuh atau sudah mengalami kemajuan Pak? Masih. Alhamdulillah. Bahkan tak sedikit Pak, masjid sampai ada extensionnya, sampai ada tambahannya, sampai nyewa tenda buat menampung jamaah untuk sholat tarawih. Ini menggembirakan. Semoga istiqomah. Dan alhamdulillah Pak, belum kalah sama mall ya Pak ya, karena belum banyak acara buka puasa bersama. Nanti lama-lama Pak akan ada buka puasa bersama. Bahkan uniknya hari Senin besok, ini kan hari ketiga nih, hari Sabtu nih, hari keempat berarti Ahad, Senin itu hari kelima Pak, sudah ada undangan buka puasa bersama. Alhamdulillah. Ya, ini patut kita syukuri karena Ramadan di Indonesia itu tidak cuma milik umat Islam, milik warga negara Indonesia. Buktinya apa Pak? Yang jualan petasan, yang beli petasan itu mau puasa mau tidak boleh ya Pak ya. Bahkan yang mudik itu kadang-kadang non muslim aja ikut mudik Pak. Di daerah saya yang ziarah kubur itu bahkan Kristen aja ikut Pak. Di kampung kan kadang-kadang ada ya, besok lebaran kan pada ziarah kubur itu Pak ya. Itu mereka itu datang-datang ya, kuburan juga yang didatengin. Bedanya kalau umat Islam kan baca Yasin, mereka bawa kembang ya Pak ya. Tapi alhamdulillah. Dan ibadah Ramadan yang utama memang satu, hanya puasa Ramadan yang wajib. Selebihnya hukumnya apa? Sunnah. Ini ya penting nggak penting disampaikan. Kenapa Pak? Ternyata tak sedikit yang sholat tarawihnya rajin, ternyata puasanya nggak rajin ya. Ini kalau puasa kok enggak dan tidak ada uzur, tapi kok yang lain kok rajin padahal sunnah Pak. Itu kayak orang pakai sepatu nggak pakai celana ya Pak. Makanya Pak, yang wajib itu ya puasa Ramadan, selama tidak ada uzur syar'i maka tak boleh ditinggalkan. Karena wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dapat dosa.
Tapi kalau enggak sholat taraweh ya enggak dosa. Sampai-sampai Pak, saya itu dulu waktu masih muda itu punya temen datang ke masjid sudah sholat taraweh. Dia Pak langsung ikut sholat taraweh. Saya tanya, kenapa enggak isak dulu? Nanti habis sholat taraweh gitu Pak. Saking seolah-olah itu wajib. Makanya Pak, kekhawatiran Nabi dulu sepertinya sedikit terbukti Pak. Buktinya apa? Sholat taraweh dengan sholat subuh. Kalau di masjid Pak, ramean taraweh atau subuh Pak? Taraweh. Iya Pak ya. Sholat taraweh sama sholat asar Pak, ramean mana Pak? Taraweh. Ya, ini menggembirakan sekaligus ya semoga jadi introspeksi kalau yang wajib itu sholat subuhnya, sholat asarnya, puasa Ramadannya. Kalau taraweh itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Hanya saja kalau Ramadan kok nggak taraweh kan sayang ya, kalau Ramadan kok nggak bareng-bareng ke masjid sayang gitu ya Pak ya. Kenapa? Kalau Ramadan kok nggak sholat malam, apalagi di luar apa? Ramadan ya. Walaupun sekarang hari ini kita akan bahas terkait dengan sejarah dan juga hukumnya. Kenapa? Kalau Bapak saya tanya nih Pak nih, sholat taraweh kan viral masyhur hari ini. Pertanyaannya gini Pak, di zaman Nabi ada sholat taraweh nggak Pak? Atau pertanyaannya saya ganti, yang ngasih nama sholat taraweh itu Nabi atau bukan Pak? Ini ternyata Pak, di zaman Nabi kalau ditanya apakah ada sholat taraweh, jawabannya ada yang mana gitu ya Pak ya. Kalau sholat malamnya pas malam Ramadan ada nggak Pak? Ada, tapi pemberian nama taraweh ternyata tidak ditemukan dalam hadis Nabi ya. Ini dan itu wajarnya gini Pak, ada beberapa nama sholat yang memang Nabi namain ya, sholatul duha misalnya gitu, oke ya. Tapi ada yang Nabi tidak memberi nama, tapi ulama mengidentifikasi, oh ini kayaknya namanya ini. Contoh Pak, kalau orang itu mau masuk masjid jangan duduk kecuali sudah apa? Sholat. Pertanyaannya, sholatnya namanya sholat tahiyatul masjid. Hadisnya Pak nyebut tahiyatul masjid nggak Pak? Tidak. Kalau kamu masuk masjid jangan sholat kecuali sholat 2 rakaat, jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Sholat apa? Bebas. Kan gitu ya Pak ya? Oke. Termasuk nama taraweh, dan tarawih ini dari kata tarwihah yang artinya adalah istirahat. Dan tarawih ini bentuk jamak atau plural dari tarwihah yang artinya sholat yang banyak apa Pak? Istirahatnya. Oke, kalau di sini Pak sholat kan 11 rakaat ya Pak ya. Oke, pertanyaannya Pak, banyak istirahatnya atau gaspol Pak? Ya paling-paling kan istirahat baca zikir ya Pak ya, fadla minallahi wa rahmah wa maghfirata, kan gitu Pak ya. Kalau misalnya Pak kita buat gini 4 rakaat, dah yuk kita ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, gorengan dulu gitu kira-kira Pak, jamaahnya protes nggak Pak? Protes. Kenapa? Buruan kan gitu Pak ya, udah 8:30 kok belum selesai, masjid samping aja Pak, 23 rakaat 7 menit ya Pak ya. Ini saya nggak bisa mikir nih Pak nih, 23 rakaat 7 menit itu satu rakaatnya berapa detik ya Pak ya. Wow kan gitu kan, yang kadang-kadang di sebagian tempat itu Pak itu cepet-cepetan ya. Makanya hari ini kita saksikan model-model taraweh yang insya Allah Pak sudah tidak berdebat lagi antara 23 dan 11. Dulu mungkin orang masih berdebat, 23 itu NU, 11 itu apa? Muhammadiyah. Sekarang Pak Muhammad NU ya Pak ya. Ya Muhammadiyah tapi NU, NU tapi Muhammadiyah. Kenapa? Ya NU ya Muhammadiyah gabung jadi satu, alhamdulillah. Sekarang udah no debat, debatnya ganti ya, antara Rabu atau Kamis, antara ru'yat atau hisab global kan gitu Pak ya. Kemarin
ya, antara puasa ikut Alaska atau ikut pemerintah Indonesia, kan gitu kan ya. Ini kan perdebatannya di situ, tapi udah lewat, alhamdulillah. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang di zaman Nabi dan sampai hari ini. Kenapa? Karena Pak, tarawih itu benar-benar mengalami proses yang unik. Uniknya apa? Nabi itu sengaja tidak sering ke masjid, takut dianggap jadi apa? Wajib. Hanya saja setelah Nabi wafat beberapa tahun kemudian Pak, ada sahabat Nabi senior yang merutinkan acara sholat malam di masjid setelah sholat isya, tepatnya di zaman Umar bin Al-Khattab. Dan dari zaman Umar itulah Pak, kita ikuti sampai hari ini. Tetapi jangan salah, jangan salahnya gini, orang suka bertanya-tanya, kita mending ikut sunnahnya Nabi atau sunnahnya Umar Pak? Bapak mau ikut sunnah Nabi atau sunnahnya Umar Pak? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan yang bertanya begitu biasanya nggak paham sejarah. Ya, kenapa Pak? Karena Umar itu kira-kira ikut Nabi nggak Pak? Ikut. Kalau Bapak bilang saya ikut Nabi nggak ikut Umar, berarti Bapak lebih tahu tentang Nabi daripada Umar. Kenapa Pak? Karena orang sekarang itu suka pilih-pilih gitu, saya ikut Nabi saja, emang Umar nggak ikut? Ya nggak tahu kan gitu Pak ya. Nah, gimana sih ceritanya? Ini nih Pak nih, orang salah paham nih Pak nih. Kenapa Pak? Karena model sholatnya di zaman Nabi dengan setelah Nabi meninggal itu ya nggak sama, dan itu sudah diakui oleh Umar sendiri dengan mengatakan apa Pak? Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kan gitu Pak ya. Hanya saja kalau Bapak kok pengen sholat malam seperti Nabi, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke Pak ya, saya pengen seperti zamannya Umar, boleh nggak Pak? Boleh. Saya nggak mau sholat sunnah, boleh nggak Pak? Ya silahkan, kan gitu ya Pak ya. Kan sholat sunnah gitu ya. Kalau wajibnya ya jangan ditinggalkan. Makanya gini Pak, saking-sakingnya ini Pak nih. Kalau Bapak kok ternyata kekenyangan, atau misalnya pulang dari kantor jam 7, makan dulu terus sholat isya, belum sempat istirahat Pak. Kalaupun nggak taraweh dulu, silahkan. Nanti pas tahajud, silahkan datang dulu ke masjid untuk sholat jamaah, sholat apa Pak? Isya. Setelah sholat jamaah, sholat isya kok pulang, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, cuma jangan sering-sering. Dikiranya alirannya beda, ya Pak ya. Apalagi sampai sering pulang Pak, sendal sering hilang, itu insya Allah tetangganya curiga. Loh kan, bener kan ya Pak ya? Oh, ke masjid itu sholat isya doang, kemarin hilang 2 gitu ya. Ya walaupun mungkin bukan dia. Ini Pak, jangan sampai gini, sudah nggak sholat tarawih di masjid, nggak jamaah sholat isya, kan gitu ya Pak ya. Oke. Hanya saja memang kalau kita perhatikan dari dalilnya Pak, Nabi tidak pernah menyebutkan kata tarawih. Kita baca hadisnya misalnya Pak, hadis yang cukup terkenal, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata-katanya itu Pak pakai qoma ramadhana, berdiri ketika Ramadan, untuk menyebutkan kalau siangnya puasa, malamnya apa? Sholat. Ya, kalau hadis berikutnya kan sebelumnya kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini satu rangkaian Pak. Ya, kalau siangnya puasa, malamnya sholat. Maka para ulama dulu nyebut untuk sholat di malam Ramadan namanya qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Hanya saja kata qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini identiknya dengan sholat yang dikerjakan setelah tidur. Contoh gini Pak, masjid ini ngadain qiyamul lail enggak gitu Pak ya? Itu kan bayangannya apa Pak? Tahajud. Kalau misalnya nih kita mengadakan taraweh, terus ada orang nanya, masjid ini ngadain qiyamul lail enggak? Jawabannya iya atau tidak Pak?
Enggak kan gitu ya. Kita cuma apa Pak? Taraweh. Lah, emang taraweh qiyamul lail enggak Pak? Ya iya gitu ya Pak ya. Meskipun kita suka nyebut qiyamul lail sama dengan apa Pak? Tahajud. Padahal bisa dikerjakan ketika bangun tidur, namanya tahajud. Bisa dikerjakan sebelum tidur bareng-bareng di masjid, namanya taraweh. Bisa dikerjakan dengan bilangan ganjil sebelum atau setelah tidur, namanya apa? Witir. Tiga-tiganya namanya qiyamul lail. Oke ya. Nanti kita akan buktikan. Kenapa? Karena Umar waktu mengumpulkan jadi satu imam, imamnya namanya Ubay Pak ya. Itu ternyata Umar komentar gini Pak, setelah bilang sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, komentarnya gini, sholat yang mereka tidur dulu itu lebih utama daripada yang mereka lakukan. Oke ya, itu komentar Umar tuh Pak tuh. Makanya sisi kebid'ahannya nanti di mana kita akan bahas. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, Aisyah juga pernah ditanya. Makanya gini Pak, ada sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Dia nanya kepada Aisyah tentang sholat malamnya Nabi pas Ramadan. Ya, kalau Nabi sholatnya di masjid, sahabat Nabi nggak usah nanya kepada siapa Pak? Aisyah. Kenapa? Karena mereka pasti tahu. Karena sahabat Nabi nggak tahu, maka mereka nanya kepada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Istri beliau. Kenapa? Karena Nabi sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Kita urutkan dulu ya, bukan berarti nanti lantas gini, oh kalau gitu saya sholat di rumah aja. Belum tentu Pak. Kenapa? Saya nggak yakin kalau Bapak di rumah sholat taraweh, ya Pak ya. Contohnya begini Pak, ada orang nih di perusahaan, di kantornya buka puasa, pulang sampai rumah setengah 9 Pak, belum sholat isya. Terus sholat isya. Setelah sholat isya Pak, kira-kira taraweh nggak Pak? Rencananya, ya Pak ya. Nah, pertanyaannya Pak, rencana dilaksanakan atau tidak? Wallahu a'lam. Wah, udah jam 9 besok mau kerja gitu ya Pak ya. Ya udahlah, nanti malam rencananya bangun jam 3 sebelum kita nanti makan sahur, sholat dulu. Ternyata betul jam 3 habis dari toilet Pak, wah bentar lagi kita kayaknya sahur nih, ya udahlah sahur dulu ini gitu ya Pak ya. Habis sahur Pak, sholat taraweh, udah mau udah subuh nih kan gitu Pak ya. Akhirnya hari itu cuma berencana mau apa? Taraweh. Makanya Pak, kalau kita perhatikan dulu Aisyah ditanya nih, ditanya gini Pak, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Makanya awalnya pertanyaan ini berkaitan dengan konfirmasi. Nabi kan bilang, siapa yang sholat malam pas Ramadan karena beriman mengharap pahala diampuni dosanya. Sahabat Nabi nanya, emang kalau Nabi di rumah sholatnya gimana pas Ramadan? Gitu Pak ya. Oke. Jawaban Aisyah gini Pak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, tidak menambahkan di Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka qiyamul lail itu menjadi kebiasaan Nabi baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan hadis ini meskipun pertanyaan tentang sholat tarawih di Ramadan Pak, atau sholat malam pas Ramadan, Aisyah jawab gini, baik Ramadan maupun di luar Ramadan sama saja. Kenapa? Karena tidak pernah lebih dari berapa Pak? 11. Berarti Pak, Nabi kita itu Muhammadiyah nggak Pak? Muhammadiyah Pak ya? Ya Nabi kita bukan Muhammadiyah, Nabi kita Muhammad gitu kan ya. Lah Muhammadiyah itu ikut Nabi Muhammad, bukan Ahmadiyah Pak. Padahal pemimpinnya kan Ahmad Dahlan ya Pak ya, dan bukan Dahlaniyah ya. Makanya Pak, Imam Ahmad bin Hambal itu juga pemimpinnya bukan Ahmadiyah ya Pak ya, Hambali kan gitu kan ya. Karena Ahmadiyah itu identiknya itu ikut Mirza Ghulam Ahmad gitu kan ya. Oke. Hanya saja ketika orang nanya begitu, Aisyah itu Pak nggak ditanya, bilang gini, bukan angka 11 yang beliau tekankan, tapi gini, Rasul itu walaupun 11 Pak,
sholatnya 4, kamu jangan nanya panjang dan bagusnya. Lalu sholat 4, jangan nanya panjang dan bagusnya. Lalu sholat berapa? 3. Oke ya Pak ya. Makanya Pak, dari hadis ini sebagian ulama kita di Indonesia mengambil kesimpulan, oh berarti sholatnya Nabi formasinya berapa Pak? 4-4-3. Ini menyerang atau bertahan nih Pak nih? Menyerang. Nah, kata Aisyah kan Nabi sholat 4-4-3 gitu ya Pak ya. Oke. Tetapi ulama lain bilang gini, kata siapa? Kata Aisyah kalau Nabi sholatnya 4-4-3 dengan sekali salam. Karena Aisyah cuma cerita Nabi sholat 4-4-3, kan tidak bilang 4 itu berapa kali salam. Bisa jadi 4 itu 4 istirahatnya, 4 sholat lalu istirahat, 4 sholat lalu istirahat, lalu 3 rakaat. Tidak nyebutin 4 dengan sekali apa? Salam. Hadis lain Nabi bilang sholat malam 2-2, kan gitu Pak ya. Sholatul laili masna masna. Maka meskipun sama-sama 11 Pak, ada yang 4-4-3, ada 2-2-2-2-3, ada yang 2-2-2-2-2-1, kan gitu ya Pak ya. Terus yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang benar yang sholat Pak. Karena kadang-kadang Pak, ini bukan benar dan salah ya, karena orang berdebat panjang ternyata nggak sholat, ya sama aja ya Pak ya. Kenapa? Karena memang beda penafsiran. Hanya saja di kebanyakan masjid kita sholat tarawihnya 11 rakaat ya, bukan karena NU Muhammadiyah Pak, tapi karena protes dari jamaah ya. Dan biasanya Pak 2-2-2-2-3, oke ya. Walaupun ya ada 2-2-2-1. Kenapa witirnya kok 3? Biar gampang niatnya Pak. Kok bisa? Gini, kan 8 rakaatnya kan tarawih, 3 rakaatnya kan witir Pak. Kalau 21 biasanya kadernya gini, niatnya gimana Pak Ustadz gitu doang. Kadernya gini Pak, kalau yang 1 kan ganjil witir Pak ya. Pertanyaannya Pak, yang 2 itu ganjil atau genap Pak? Genap. Berarti niatnya gimana? Witir atau genap nih? Nah kan bingung tuh Pak tuh. Kalau pakai usolli sunnatal witri rok'ataini Pak, diprotes Pak. Protesnya gini, coba kita ulangi. Ya Allah, aku niat sholat witir 2 rakaat. Loh, witir kan ganjil. Kalau 2 rakaat berarti ini ganjil atau genap? Oh iya ya, kan gitu Pak ya. Daripada bingung mending langsung berapa Pak? 3. Walaupun kadang-kadang ada sebagian ustadz itu yang merubah lafaz niatnya, bukan usolli sunnatal witri Pak, usolli sunnatan minal witri. Aku sholat 2 rakaat, ini bagian dari sunnah witir ya Pak ya. Oh kalau bagian berarti bukan ganjil, genap boleh gitu ya Pak ya, walaupun ya tidak ada hadisnya. Hanya saja ini Pak menjadi dalil tentang 11 rakaat. Hanya saja sebagian ulama mengatakan Aisyah setelah bilang gini nih Pak nih, bilangnya gini, dia nanya kepada Nabi, Nabi apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Nabi menjawab, kalau mata saya tidur hati saya enggak tidur. Oh berarti ini bukan taraweh dong, tapi apa Pak? Witir, kan gitu Pak ya. Ya ada yang bilang gitu. Tetapi gini Pak, kata 11 ini bukan maksimal, tapi Nabi walaupun cuma 11 tapi sholatnya lama. Oke Pak ya. Kenapa? Aisyah bilang sendiri, kamu jangan nanya bagus dan panjangnya. Kenapa? Pernah nih Pak kejadian Nabi sholat, ada sahabat Nabi yang di belakangnya ikut makmum beliau. Nanti ada banyak versi, ada Ibnu Abbas, ada Hudzaifah. Hudzaifah itu bilang gini Pak, kemarin itu saya ikut sholat bersama Nabi malam-malam, habis baca Fatihah ternyata Nabi baca surat apa Pak? Al-Baqarah. Saya udah nyangka nih paling-paling 100 ayat Nabi ruku, ternyata 100 ayat Pak
lanjut lagi ya Pak ya. Oh paling-paling 200 ayat nanti rukuk. Ternyata lanjut selesai Al-Baqarah Pak. Selesai Al-Baqarah paling apa? Rukuk. Ternyata lanjut 2 surat berikutnya. Tidak Qul ya Qulhu. Ya, An-Nisa Ali Imran Pak. Makanya Pak, kita bisa bayangkan ya Pak ya, Al-Baqarah saja itu kan 3 juz tuh Pak tuh. An-Nisa Ali Imran ya kira-kira 5 juz Pak. Sekali berdiri pernah seperti itu. Yang rukuknya selama berdirinya, sujudnya selama rukuk dan berdirinya. Bacaannya pun tidak kenceng-kenceng amat. Kalau lewat ayat rahmat minta rahmat, kalau lewat ayat azab Pak minta dihindarkan dari azab. Ya, artinya sholatnya Nabi pernah selama itu dalam 1 rakaat. Dan sahabat Nabi Pak kapok. Kenapa Pak? Waduh lama ya Pak ya. Oke. Makanya Pak ada Abu Dzar itu sampai nanya, Nabi engkau tuh ngapain sih? Kan udah maksum, dijaga dari dosa, dimaafkan dari segala kesalahan dan dosa. Ngapain sholat sampai segitunya? Tapi jawab gini Pak, emang nggak boleh jadi hamba yang apa? Bersyukur. Maka syukurnya Nabi dengan cara apa Pak? Salat. Alhamdulillah. Kalau Bapak syukurnya dengan cara makan-makan, ya Pak ya. Karena Pak, memang ya agak-agak beda dikit nih model-model umatnya yang hari ini nih Pak ya. Kenapa Pak? Kalau Nabi dulu yang dibaca setelah Al-Fatihah Pak, 3 surat pertama. Ya kalau kita ya minimal 3 surat terakhir ya Pak ya. Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan gitu ya Pak ya. Makanya Pak, Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Ya hatta yatawaram qadamahu itu Pak, sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Ya. Kalau umatnya Pak, yang umat-umatan itu ya Pak ya, kakinya bengkak baru apa? Sholat. Ya waktu sehat sih nggak pernah ingat masjid ya Pak ya. Giliran udah sakit, alhamdulillah ingat masjid. Ya lumayan masih diberi kesempatan taubat. Nabi Pak sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit baca Quran kan gitu Pak ya, sedikit-sedikit sholat. Ya kalau umatnya apa Pak? Sholatnya apa? Sedikit ya, zikirnya sedikit ya. Alhamdulillah bedanya cuma sedikit. Nabi itu Pak tidurnya ya sedikit. Buktinya apa? Malam dilewati dengan sholat. Makannya Pak sedikit. Buka puasanya Nabi kan dengan korma itu Pak ya. Pertanyaannya Pak, setelah kormanya 3 itu nyari nasi padang nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Kalau kita nih, oh sunnah korma 3, gorengannya 3, 2 atau 3, lontongnya 2, kolaknya 1 piring, udah makan belum Pak? Belum. Ini puasa atau makan-makan? Ya siangnya puasa Pak Ustadz, malamnya apa Pak? Makan-makan ya. Nanti habis sholat maghrib Pak baru makan nasi ya Pak ya. Terus habis sholat isya, sholat taraweh. Habis sholat taraweh Pak, kok di rumah kok masih ada makanan Pak? Mubadir atau dihabisin Pak? Daripada mubadir temannya setan Pak Ustadz kan gitu ya Pak ya. Ya udahlah habisin aja Pak ya. Kita itu Pak ada loh banyak makanan yang kalau pas nggak Ramadan nggak ada Pak. Salah satunya kan yang viral lah Pak, timun suri ya Pak ya. Ya walaupun ada tapi nggak banyak Pak. Karena kalau selain Ramadan dia mati suri Pak. Makanya dia namanya dapat timun. Kalau pas Ramadan nggak tahu tuh kok pas banget ya Pak ya. Banyak banget tuh Pak. Kok bisa ngepasin gitu panennya ya Pak ya. Hebat. Sampai Pak di Jakarta itu biji salak aja Pak itu dimakan Pak. Itu ada pas Ramadan ya Pak ya. Nah, hebat kan ya. Hebat Pak. Nah, ini nih di sepanjang jalan itu kan banyak orang jualan apa? Takjil. Makanya Pak Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit apa? Makan. Sedikit-sedikit tidur. Sampai-sampai saya itu punya dosen Mesir Pak, agak kaget dengan kebiasaan kita. Kebiasaannya apa Pak? Habis sholat duhur itu masjidnya itu Pak penuh. Penuh orang ngapain Pak? Tiduran. Sebenarnya nggak tidur Pak, sedang mode hemat baterai Pak ya. Apalagi di kantor-kantor gitu kan Pak ya, karena dia pagi tadi kerja, siang nanti kerja lagi ya, pas duhur ngapain Pak?
hemat baterai gitu ya, karena harus menjalani aktivitas lagi. Kenapa dosen saya kagetnya gini, orang Arab itu katanya ya Pak ya, kalau lapar itu susah tidur. Orang Arab itu Pak tuh. Makanya dulu Umar pernah ya Pak ya, ada tenda, anak kecil nangis Pak, ibunya masak tapi nggak ada yang dimasak, gara-gara anaknya masih lapar nggak bisa tidur. Kalau kita pas puasa bisa tidur nggak Pak? Gampang ya Pak ya. Kalau pas kenyang bisa tidur nggak Pak? Nah ini buktinya sholat subuh kan ngantuk banget ya Pak ya. Oke, apalagi yang dapat nyender kan gitu kan ya. Ya saya sih nggak nuduh yang nyender ngantuk sih, enggak sih, mohon maaf ya. Saya cuma ngepasin aja ya, saya nggak menyindir enggak. Yang ada gitu Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Kan ngantuknya masih di masjid Pak, malaikatnya masih nyatet. Oh ini bapak ini walaupun ngantuk tapi masih di masjid, masih ngaji walaupun ngantuk ya Pak ya. Nah, mending Pak. Dulu saya juga ahli ngantuk juga Pak. Makanya waktu dulu kalau saya di pesantren itu kan ada ngaji posonan namanya Pak. Posonan itu ngaji tapi cepat, kilatan namanya ya, atau bandungan dibaca gitu kan. Itu ya apa yang namanya salah satu kelemahan kita yang ngantuk ya, tapi nggak apa-apa, ini kebiasaan kita. Kalau Nabi kan tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit apa ngantuk dan tidak makan kan gitu ya Pak ya. Ini ya bedanya sedikit Pak. Dan insya Allah nanti Pak di akhirat surganya insya Allah cuma beda Pak sedikit ya Pak ya. Minimal kalau Nabi lantai 7 kita lantai 6,5 gitu ya Pak ya. Kan suruh minta firdaus Pak ya. Kalau kamu minta surga jangan cuma ya Allah yang penting masuk surga, ngemper doang nggak apa-apa, jangan begitu ya Pak ya. Ya Allah semoga nanti di akhirat bersama Nabi ya Allah gitu Pak ya. Walaupun nanti akhirnya Pak kata malaikatnya ntar kamu nggak boleh di sini, anak kecil nggak boleh ikut-ikutan kan gitu ya Pak ya. Nah, tapi ya yang penting kita berikhtiar. Ini model sholatnya Nabi. Hanya saja gini Pak, kalau Nabi Ramadan di luar Ramadan itu sholat malam, betul, no debat. Tapi Nabi menganjurkan lebih buat umatnya pas Ramadan. Ya, hanya saja apakah betul Nabi sholat di masjid? Jawabannya betul. Berapa malam? Masyhurnya 3 malam. Kenapa Pak? Karena biasanya Nabi sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Maka ketika Nabi ke masjid heboh tumben. Oke ya Pak ya. Kenapa Pak? Nabi qobliyah ba'diyahnya saja di rumah Pak, seringnya ya. Tapi nanti kita akan lihat konteksnya. Hanya saja gini Pak, 3 malam ini ternyata catatan sejarahnya beragam. Ada yang bilang malam 1, 2, 3, ada yang bilang malam 23, 25, 27. Yang malam 1, 2, 3 itu ini Pak, hadis Bukhari ini Pak nih. Aisyah cerita gini Pak, kharaja lailatan min jawfil laili, suatu malam tengah malam Nabi keluar rumah. Artinya habis sholat isya Pak, Nabi langsung sholat atau tidak Pak? Tidak, pulang dulu. Buktinya Nabi keluar malam, kata istrinya fasalla fil masjidi, lalu Nabi sholat di masjid. Orang-orang yang tidur di masjid Pak, Nabi ke masjid, maka yang tidur di masjid mereka ikut sholat fasallu ma'ahu. Pagi-pagi yang tadi ikut sholat cerita gini, tadi malam saya ikut sholat bareng Nabi loh, gitu Pak ya, cerita ke teman-temannya. Masa sih? Iya. Besoknya Pak, orang-orang ternyata pada tambah banyak, fakasura ahlul masjidi, maka orang pada banyak sampai malam yang ketiga Pak, masjidnya penuh. Oke, kemudian falamma kana lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Malam yang keempat masjidnya nggak muat Pak. Maka ketika nggak muat, ketika sholat subuh Nabi keluarnya gini Pak, saya tuh bukan nggak tahu kalian tadi malam di mana sih, tahu-tahu. Kenapa? Kan rumahnya Nabi nempel masjid Pak. Kalau orang pada datang ke masjid Nabi pasti tahu. Tapi gini, walakinni khosyitu, aku khawatir antuf tarodo alaikum, sholat ini jadi dianggap apa Pak?
wajib. Maka ya fata jazu anha, takutnya kamu nanti nggak bisa, ya Pak ya. Fatuwuf ya Rasulullah, Nabi meninggal Pak masih seperti itu, termasuk di zaman Abu Bakar. Oke, malam pertama, kedua, ketiga. Hanya saja sebenarnya Pak, Aisyah tidak sedang bercerita malam pertama Ramadan atau malam pertama kedatangan. Ya, kok bisa? Gini Pak, contoh. Saya Ramadan ini Pak, kebagian 3 kali misalnya nih kajian di sini. Yang pertama adalah hari yang ketiga Ramadan. Saya Pak datang ke sini nih hari ketiga Ramadan. Pertanyaannya, kedatangan pertama atau ketiga Pak? Pertama, tapi tanggal berapa? 3. Nanti nih datang lagi tanggal 15. Berarti kedatangan kedua atau ke-15? Kedua, tapi malam ke-15. Maka redaksi dari Aisyah ini tidak menyebutkan malam pertama Ramadan atau malam pertama kedatangan. Oke Pak ya, kenapa Pak? Karena ternyata dalam hadis yang lain yang sama-sama sahih disebutkan Nabi datangnya Pak malam 23, malam 25, malam 27. Yang malam 25-nya sampai tengah malam, malam 23-nya sampai sepertiga malam. Jadi gini, malam 23 itu Pak kira-kira sampai jam setengah 11. Malam yang kedua atau malam yang ke-25 sampai jam setengah 12 atau jam 12 atau setengah 1. Yang waktu itu sahabat Nabi bilang gini, Rasul lanjutin aja yuk sampai nanti kita sahur biar semalam suntuk. Kata Nabi gini, nggak usah. Kenapa? Yang sholat bareng imam sampai salam terakhir saja sudah dianggap seperti sholat satu malam. Dulunya Mbak, konteks hadisnya atau bahasa kerennya itu asbabul wurudnya, ada pernyataan tadi adalah ada keinginan sahabat Nabi untuk sholat semalam penuh. Makanya kata Nabi, nggak usah saja. Kenapa? Kamu tadi sampai terakhir salam aja sudah dianggap seperti satu malam. Makanya biasanya Pak sekarang ulama gini, kalau sholat di masjid jangan pulang duluan sampai salam bersama imam biar dapat salam terakhir, biar dianggap seperti sholat satu malam. Konteksnya awalnya begitu. Di malam yang ke-27 baru tuh sahabat Nabi gini, malam itu sampai selesai kita khawatir nggak dapat waktu sahur. Berarti kalau Bapak kok pengen seperti sholat tarawihnya Nabi, boleh 11 rakaat, boleh cuma 3 hari di masjid, tetapi selebihnya dikerjakan di mana Pak? Di rumah. Oke ya Pak ya. Cuma pertanyaannya Pak, kira-kira sholat kita di masjid dengan sholat kita di rumah kira-kira lebih lama di masjid atau di rumah Pak? Wah, saya sih nggak suudzon ya Pak ya. Cuma pengalaman pribadi saya ini jangan-jangan juga sama juga ya Pak ya. Itu biasanya kita jarang untuk maksimal kalau di rumah. Tapi kalau ditanya bagusnya Pak, tetap no debat di rumah. Kenapa Pak? Karena kalau kita di masjid kadang-kadang ada rasa gini Pak, imamnya lama gitu ya Pak ya, 1 lembar dibaca 1 kali berdiri, itu kadang-kadang Pak, waduh kan gitu Pak ya, goyang-goyang nih Pak. Tapi kalau di rumah kok Bapak bisa 1 rakaat 1 lembar saja, berarti atas keikhlasan atau paksaan Pak? Ikhlas. Kenapa? Mau nggak mau kan kita sendiri yang menentukan. Kalau di masjid Pak, waduh ini imam bukan orang biasa nih, bukan orang yang biasa di sini gitu ya. Wah kalau Pak Ustadz ini biasanya cukup lama. Itu Pak dari awal itu Pak sudah mulai aduh gitu ya Pak ya. Makanya saya itu kalau pas ke masjid itu lihat biasanya sini berapa lama gitu Pak. Atau kadang-kadang ada jamaah gini, sebelum naik ke atas mimbar gitu ada jamaah bilang, Pak Ustadz kemarin ada ustadz kelamaan diprotes jamaah gitu Pak ya. Ini dia nggak minta saya cepet sih, cuma bilang kemarin ada ustadz kelamaan diprotes jamaah. Oh siap Pak gitu Pak ya. Kenapa? Karena kalau ustadznya kelamaan Pak itu ada 2 kemungkinan Pak. Yang pertama jamaahnya pindah masjid,
Yang kedua, ustadznya dikudeta Pak, besok lagi jangan diundang gitu Pak ya. Kenapa? Lama gitu ya. Ya nggak apa-apa, masih mending masih mau apa? Sholat. Makanya Pak, kalau sholat sunnah itu kenapa sendiri Pak? Bapak mau lama ya boleh, mau cepet ya silahkan. Kayak gini, Bapak mau jalan-jalan ke Jogja, naik mobil pariwisata, bis pariwisata ya Pak ya, berhenti di mana, kapan, berapa lama Pak? Itu ikut rombongan atau masing-masing Pak? Rombongan. Kalau ternyata nih Pak nih, habis rest area nih, ada ibu-ibu, Pak mampir lagi, lah baru aja mampir rest area sampai mampir lagi gitu Pak ya. Tadi belum mau pipis, sekarang baru mau pipis. Itu kira-kira jamaah lainnya Pak sebel nggak Pak? Ya mampir lagi kan gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak mobil pribadi, gampang nggak mau mampir mana saja Pak? Gampang. Hanya saja kan pertanyaannya gini, apakah bisa sebagus kalau di masjid atau tidak kan gitu Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi udah saya katakan ya, tarawihnya Nabi sampai gini Pak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, uniknya gini, di malam yang keempat ketika subuh itu Pak, Nabi setelah sholat subuh ngomong kepada jamaah gini, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena malamnya tadi yang pada nunggu di masjid itu Pak, ceritanya mereka itu agak-agak meninggikan suara biar Nabi tahu kalau mereka udah ngumpul. Bahkan ada yang lempar-lempar kayak pasir ke pintu rumahnya Nabi Pak ya. Maksudnya apa ini gini nih, dalam hadis sahih Bukhari ini Pak nih, falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahum, orang pada mengangkat suaranya biar Nabi itu dengar kalau orang udah pada rame Pak. Terus wahasobul baba, itu orang itu kayak ketok-ketok pintu atau ya pokoknya pintunya itu kayak di gini nih Pak ya, biar mereka itu pengen ngasih tahu kalau banyak orang sudah di masjid. Maka subuhnya itu dalam cerita ini dikatakan ini, fa kharaja ilaihin mughdaban, Nabi itu subuhnya itu ketika mau ngomong itu agak-agak kurang nyaman Pak, dibahasakan dengan marah gitu Pak ya. Tapi bukan marah yang lempar-lempar barang, tapi dengan meninggikan suara sampai gini Pak, satu tahu kalian itu tadi malam ke masjid, saya tahu, tapi kan nggak keluar takutnya nanti dianggap wajib. Dan Nabi bilang gini, fa'alaikum bis sholati fi buyutikum. Ini komentarnya Pak konsisten. Nabi bilang kalian itu sholatlah di mana Pak? Di rumah saja. Maka kalau boleh kita bilang, dan hadis ini nih Pak nih nggak masyhur. Kenapa nggak masyhur? Kalau hari ini disampaikan Pak, takutnya nanti masjidnya jadi apa Pak? Sepi. Nggak pernah tuh ada ustadz menyampaikan hadis ini nih Pak, nggak pernah. Makanya saya juga hati-hati nih Pak ya. Kenapa? Nanti jadikan modal nih Pak nih. Kata Pak Ustadz hadisnya sahih, Nabi aja nyuruh sholat di mana Pak? Di rumah. Nah pertanyaannya, Bapak kalau di rumah sholat nggak? Lah itu masalahnya gitu Pak ya. Ya kalau Bapak di rumah sholat bagus Pak ya, karena kita kan masjid untuk bareng-bareng ya Pak ya. Karena kalau Ramadan kok masjidnya sepi Pak, sedih Pak ya. Kenapa? Ramadan aja sepi ya. Nabi bilang kamu tuh sholat di rumah. Kenapa? Fa inna khaira sholatil mar'i, sebaik-baiknya sholat seseorang adalah di mana Pak? Fi baitihi, di rumahnya, illa sholatal maktubata, kecuali sholat fardu. Ini dulunya begitu ya. Hanya saja gini Pak, kalau kita bicara mengenai Nabi kenapa sholat di rumah, karena untuk menunjukkan rumah itu bagus. Tapi sholatnya Nabi ya di rumah itu ya, memang rumahnya itu dekat dengan masjid. Makanya tadi sudah saya katakan Pak, qobliyahnya Nabi atau ba'diyahnya Nabi itu kan kebanyakan di rumah. Kenapa? Karena rumahnya nempel masjid. Kalau Bapak ke rumahnya di ujung gang sono Pak, kok setelah azan subuh baru qobliyah di rumah, dan setelah qobliyah baru berangkat ke masjid Pak, insya Allah sampai masjid sebentar lagi salam ya Pak ya. Atau gini Pak Ustadz, sahabat dia isaknya di rumah saja, oh bagus ya. Pertanyaannya Pak, Bapak pulang dari masjid nyampe pos ketemu orang nih Pak ya, ngobrol dulu Pak, kira-kira nanti nyampe rumah kira-kira Bapak ba'diyah nggak Pak? Ya rencananya Pak ya, belum tentu juga. Makanya bagusnya sholat sunnah bukan diperdebatkan tapi dikerjakan.
Di rumah bagus, di masjid juga bagus. Tapi kalau sesekali Bapak kok di rumah boleh. Misalnya Pak, Bapak ngundang saudara-saudara Bani Hanif Lutfi gitu misalnya ya Pak ya, atau Bani siapa gitu ya, buka puasa di rumah. Bagus. Nggak usah disiapkan tempat sholat Pak, buat ibu-ibu saja tempat sholatnya. Terus ketika azan Pak, buka puasa ya Pak ya, terus azan ke masjid sholat maghrib jamaah laki-lakinya. Setelah itu pulang Pak ya, makan besar atau ngobrol. Setelah itu Pak, azan isya kemana Pak? Masjid lagi. Setelah azan isya boleh nggak pulang Pak? Boleh. Setelah pulang sholat tarawihnya di mana? Di rumah. Itu yang paling ideal ya Pak ya, paling ideal. Kenapa Pak? Biasanya kalau buka puasa di rumah, sholat maghribnya yang nggak tahu nanti ya. Kenapa? Makan dulu atau sholat dulu? Oh, bagusnya makan mikir sholat daripada sholat mikirin makan, kan gitu ya. Ini kan wah alasan banget ya Pak ya. Oh, kata Nabi begitu Pak, kan nggak boleh sholat di depannya makanan. Ya kalau di depannya nggak boleh kan gitu Pak ya. Kan kalau di belakangnya boleh nih. Terus nanti maghribnya kapan? Wah, kadang-kadang Pak buka puasa saja itu nggak tahu emang sholatnya di mana. Ya ada 2 sajadah doang Pak, sholatnya gantian ya Pak ya. Ini kan agak-agak kurang pas ya. Makanya kalau idealnya Pak ya, boleh nih mengundang saudara tetangga buka puasa, tapi sholatnya tetap di mana Pak? Di masjid. Nanti kalau mau sholat tarawih di rumah, bagus diimamin oleh siapa? Oleh yang paling tua boleh, yang masih kelas 6 SD Pak, boleh nggak Pak? Boleh juga, karena sholat sunnah. Yang kadang-kadang hari ini antara kakeknya Pak yang paling tua dengan yang masih kelas 6 SD, hafalannya banyakan mana Pak? Ya, yang kadang-kadang Pak anaknya itu sekolahin SDIT, suruh ngapalin Quran. Bapaknya, ya kalau sana yang penting nyari uang saja ya, dua ke bawah siapa kan gitu kan. Rencananya Pak, kalau bapaknya kok nyekolin anaknya sampai hafid Pak, insya Allah bapaknya mau masuk surga Pak, jalur orang dalam Pak. Loh, kan anaknya hafid Quran, ya nanti kan bapaknya diajak masuk surga kan gitu Pak ya. Itu kan cara instan Pak, biar masuk surga dengan mudah Pak ya. Boleh nggak anak kecil jadi imam? Jawabannya ya, anak kecil yang umur berapa? Kalau sudah mumayyiz meskipun belum balik dan hafalannya banyak Pak, boleh jadi imam sholat sunnah. Oke ya. Dan dulu Pak, kamarnya Nabi begini. Ini kamarnya Nabi kira-kira apa ya? Nah ini makanya Pak, kalau kita lihat nih kamarnya Nabi gini. Ini nih kamarnya Nabi bersama Aisyah, dan pintunya ini nempel dengan pintunya masjid. Makanya dulunya Nabi itu nggak sholat di sini nih Pak nih. Di dekat pintu itu Nabi membuat apa ya, tempat khusus gitu Pak, digelerin tikar, terus Nabi sholat di situ ya ketika pas Ramadan. Oke. Ini kira-kira nih kamarnya Nabi bersama Aisyah. Terus kalau ini kamar tamunya ya, Nabi meninggal dimakamin di samping tempat tidurnya Aisyah ya. Setelah itu ketika Abu Bakar meninggal itu di samping beliau Abu Bakar. Setelah Umar meninggal baru di samping Abu Bakar. Yang sekarang ini di dekat apa ya, kuburan Nabi, dia di dekat Raudhah itu kan biasanya orang di situ tuh Pak tuh. Ya. Ini seperti itu. Yang unik Pak, setelah Umar meninggal, Aisyah baru minta tolong untuk dikasih pemisah antara kuburan dengan kamar beliau. Bukan karena takut Pak, tapi karena malu. Malu kepada siapa? Kepada Umar. Kenapa malu? Pas Nabi meninggal kan suaminya nggak malu kalau mau lepas baju. Abu Bakar meninggal nggak malu karena bapaknya. Giliran Umar meninggal malu karena dia bukan siapa-siapanya, maka dikasih penutup. Pertanyaannya, ya kan Umar udah meninggal, ngapain malu ya Pak ya? Ya itu pemikiran sahabat Nabi dulu begitu Pak. Ya makanya kalau kita lewat kuburan kan nggak boleh lompat ya Pak ya, nggak boleh naik di atasnya. Terus kalau bisa jangan pakai sendal, kan ada kesunahnya begitu tuh Pak tuh. Terus kalau apa ya, tulangnya itu jangan dipecahkan karena memecahkan tulang yang udah meninggal seperti ketika masih hidup, itu kan ada seperti itu Pak. Ini model kamarnya Nabi ya. Makanya dulu Nabi ketika sholat meskipun kamarnya kecil
tetap Nabi sholatnya di rumah beliau. Ya, makanya agak heboh ketika Nabi ke masjid. Hanya saja di zaman Umar baru tuh Pak tuh dikumpulin oleh satu imam. Imamnya siapa Pak? Ubay bin Ka'ab. Oke ya Pak ya. Yang mana mayoritas ulama menyebutkan kalau pas zaman Umar itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Ya, makanya Pak, kalau kita baca ini misalnya dalam Sunan Tirmidzi Pak, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tarawih itu 20, mayoritas ulama mengatakan 20, tapi ada yang bilang 36. Di Madinah tarawihnya berapa Pak? 36. Di Mekah tarawihnya 20 di zaman itu. Ya Pak ya, walaupun dulunya tarawihnya 20, di zaman Umar bin Abdul Aziz Pak tarawihnya jadi 36. Kenapa? Setiap orang Mekah 4 rakaat kan mereka istirahat tawaf tuh Pak tuh. Orang Madinah istirahatnya tarawih Pak sholat 4 rakaat. Ya, maka 20, 4-nya tambah 4, 4-nya tambah 4, 4-nya tambah 4 jadi 36 Pak, diakhiri dengan witir. Maka dulunya perbedaan pendapat ulama antara 20 atau 36. Kalau sekarang ya 11 yang nggak apa-apa, dan di Saudi sekarang bahkan Pak tidak 23, tidak 11. Berapa Pak? 13. Ya. Unik nih Pak nih. Uniknya apa? Biar tidak dianggap NU atau Muhammadiyah. Karena dulu suka orang bilang gini, tuh lihat tuh di Mekah aja 23 kan gitu Pak ya. Ketika pandemi Pak 11. Wow kan sekarang Mekah ikut Muhammadiyah, sekarang 11 ya Pak ya. Setelah sekarang Pak, biar nggak seperti NU Muhammadiyah, dah kita 13 saja kan gitu Pak ya. Oke. Artinya Pak, sholat malam itu nggak ada batasan berapanya. Hanya saja kalau sudah witir di masjid tidak usah apa witir lagi nanti ketika tahajud. Oke Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan sholat sunnah. Dan terakhir Pak, kalau Bapak kok sholatnya di rumah khawatir nggak bisa lama berdirinya, gampang tinggal beli mushaf yang besar gitu Pak ya, kayak kita punya itu Pak ya. Nah seperti itu ya, ketika sholat kita sambil apa membaca mushaf, boleh Pak kalau sholat sunnah. Atau kalau nggak bisa beli yang besar Pak, beli yang kecil yang dipegang. Atau kalau nggak ada pakai HP ya boleh ya Pak ya. HP itu kan ada mushafnya tuh Pak tuh, itu ya bagus juga Bapak baca. Tapi Pak kalau HP kan takutnya apa Pak, di miss call kan gitu ya. Nah, masalahnya di miss call nanti diangkat nggak? Waduh, nah, jangan-jangan nawari apa nih gitu. Bapak bilang dulu diangkat, terus Bapak sok-sokan kenceng, Allahu Akbar kan gitu. Ini boleh ya. Dulu Aisyah itu Pak punya pembantu namanya Zakwan. Zakwan itu ketika jadi imam di rumahnya Aisyah bersama para sahabat Nabi yang lain, beliau sholat sambil membaca mushaf. Ya pernah gitu ya, artinya boleh-boleh saja. Oke, dan sudah jam 6 lebih. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan Bapak satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih itu kalau imamnya membaca Al-Quran bagaimana maksudnya? Rawatib ya. Oke. Gini Pak, imam rawatib itu yang nggak boleh ketika imamnya baca Pancasila Pak. Kalau baca Quran boleh nggak Pak? Boleh. Hanya saja perdebatannya gini Pak, bukan bacanya tapi lihat mushafnya. Karena membaca itu melafadzkan sesuatu. Yang makanya pertanyaannya bukan membaca Quran tapi melihat mushaf untuk membaca Al-Quran. Padahal dia sholat fardu kan gitu Pak ya. Oke, jawabannya gini, sebenarnya Pak para ulama menyebutkan kalau pas jadi imam sholat fardu yang paling banyak bacaan Qurannya. Di zaman dulu disebut paling banyak bacaan Qurannya Pak, berarti yang paling hafal Quran di zaman itu Pak. Artinya kalau ternyata nih ada pilihan imam yang dipilih bukan yang cuma senior dari sisi usia, tapi yang paling banyak hafalan Qurannya, biar apa?
biar ketika dia jadi imam tidak membaca mushaf, tidak melihat mushaf, kan gitu Pak ya. Oke. Hanya saja kalau saking-sakingnya nih kok membaca, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal, imamnya tetap sah, tapi nggak afdol gitu aja. Ya, jadi kalau sholat sunnah no problem Pak. Ya, tapi kalau sholat fardu, karena Nabi bilang yang ummul qauma aqrauhum, yang jadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak Qur'annya itu Pak. Bukan Qur'annya banyak, bukan, tapi yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya untuk dihafalkan. Kalau kita Qur'annya banyak kan gitu Pak ya. Karena di zaman itu kan belum dikumpulkan jadi satu mushaf. Makanya Pak, itu menjadi salah satu pilihan prioritas untuk jadi imam sholat. Hanya saja ya, masalahnya muncul gini Pak Ustadz, kita itu pengennya imamnya hafid. Iya, cuma kadang-kadang hafidnya lupa-lupa. Yang kadang-kadang kalau pas lupa, jamaahnya nggak ada ngingetin. Kenapa? Ya nggak bisa juga, kan gitu ya Pak ya. Ya udahlah, imamnya kasih mushaf aja, kalau lupa baca sendiri aja, nggak usah kita ingetin, kan gitu Pak ya. Nah ini kan sebenarnya boleh, tapi tidak afdol gitu aja. Makanya Pak, kalau pas jadi imam sholat fardu, gini, Nabi itu membagi Quran itu menjadi 4 Pak. Menjadi Quran menjadi 4. Yang pertama namanya Asab'ut Tiwal, 7 surat panjang. Yang pertama Asab'ut Tiwal. Yang kedua adalah Mi'in. Mi'in itu artinya apa Pak? Ayat surat yang ayatnya ratusan. Yang ketiga namanya Masani. Ya, yang keempat baru Mufassal. Lah, Masani itu artinya diulang-ulang. Lah, inilah yang sering diulang-ulang ketika sholat, dan itu bukan yang panjang-panjang. Oke ya, makanya Pak, kalau pas jadi imam yang paling banyak bacaannya, atau setidaknya Pak dipastikan imam itu nggak salah-salah ya Pak ya. Tetapi kalau ternyata dia kok tidak banyak hafalannya, ya udah lebih bagus dibaca yang dia hafal daripada dibaca yang dia nggak hafal tapi sambil lihat mushaf. Ya. Tetapi kalau ditanya apakah sholatnya batal, jawabannya tidak batal. Kenapa? Kita itu Pak, ya pas sholat baca kaosnya orang lain, selama tidak diucapkan kan nggak apa-apa ya Pak ya. Oke ya. Makanya hanya afdolnya saja. Kalau afdolnya yang paling banyak hafalannya, tapi kalau sampai membaca sholatnya tidak batal. Tetapi kalau bisa dipilih yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi kalau nggak hafal, jangan dipaksakan. Mending baca wasyamsi wa duhaha daripada baca Al-Baqarah. Kenapa? Mu'ad bin Jabal kan ditegur Nabi Pak, kamu itu jadi imam sholat jadi tukang fitnah. Kenapa tukang fitnah Pak? Orang-orang itu pada ngeluh Pak. Makanya kalau pas jadi imam nggak usah panjang-panjang, tetapi yang dia hafal lebih bagus daripada yang dia tidak begitu hafal. Oke Pak ya. Berarti jawabannya sholatnya tetap sah, tapi utamanya Pak, afdolnya tidak membaca mushaf atau tidak melihat mushaf. Oke ya. Oke. Ada yang lain? Pak Ji, silahkan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Ustaz yang Nabi itu sholat 3 kali di masjid ketika Ramadan. Nah itu hubungan dengan ini Ustaz, dengan itikaf. Itikaf itu kan di masjid 10 hari. Siap. Dari jarak rumah 10 hari di itikaf dan berdiam di masjid selama 10 hari Nabi itu kan. Nah itu kan Nabi kan selama 10 hari di masjid itu apa? Juga diikuti oleh para sahabat, atau ketika Nabi sholat malam, apakah sahabat juga ikut sholat malam bersama Nabi di waktu di itikaf? Bahkan apakah di sini Nabi juga ikut itikaf atau di masjid? Bagus. Siap, pertanyaannya bagus. Ini juga nanti jadi pertanyaan gini. Nabi itu kan itikaf. Itikafnya Pak, hadisnya nanti banyak. Jadi gini, itikaf di masjid itu sebenarnya bukan asli Islam awalnya. Maksudnya gini, sejak zaman dulu orang itu udah berdiam diri di dalam masjid. Umar dulu Pak
nadar ingin itikaf di masa jahiliyah untuk berdiam diri dalam masjid, boleh nggak dilaksanakan? Kata Nabi, silahkan. Hanya saja ketika Ramadan, Pak, Nabi itikaf 10 terakhir, walaupun tidak selalu 10 terakhir. Karena Rasul itu ya takifu fil ashril wasati min Ramadan. Ya, ada yang bilang 10 pertama. Oke, ada yang bilang 10 terakhir. Hanya saja begini, kalau pas itikaf Nabi ngapain, kan gitu Pak ya? Oke, jawabannya gini Pak, Nabi itu ketika itikaf itu kebanyakan Pak menyimakkan bacaan Qurannya kepada Jibril, tapi tidak sholat. Makanya ini jadi perdebatan gini, terus Nabi itikafnya apakah nggak sholat, kan gitu Pak ya? Nah sebenarnya Pak, kalau pas itikaf kok sholat, ya nggak apa-apa, hari ini nggak masalah. Cuma hadis tentang Nabi sholat di masjid pas Ramadan itu kebanyakan tidak pas berbicara ketika Nabi itikaf. Ya, makanya kalau bicara mengenai itikaf itu Pak tuh, anna Rasulullah kana ya'takifil ashril awsat, ya. Nabi pernah juga tidak di 10 malam terakhir, tapi 10 malam yang pertengahan. Tapi seringnya Nabi itikaf di 10 malam terakhir. Hanya saja pas itikaf itu Pak, Nabi tidak digambarkan itu dalam keadaan apa? Sholat. Ya, tidak digambarkan dalam keadaan sholat. Kenapa? Ini nih, itu hanya saja kalau pas itikaf ya sholat ya bagus. Makanya Pak, kalau pas itikaf kok sholat, harusnya tidak viral tentang model berangkatnya Nabi ke masjid. Ya, kenapa? Kalau pas itikaf kok sholat, kan kita kan itikaf sebelum malam terakhir kan sholat ya Pak ya. Kalau seperti itu nggak akan ada omongan hari pertama, kedua atau ketiga. Ya, hanya saja Pak, kalau kita bicara mengenai itikafnya Nabi, kebanyakan Nabi tidak dalam keadaan sholat. Kalaupun sholat ya ada kemungkinan di situ atau di rumah, tapi tidak ada hadis spesifik ketika itikaf Nabi ngapain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua gini Pak, Nabi itu itikafnya itu, ya kata Aisyah gini, fakuntu adribu lahu khibaan fayusalli subha sumayat khuluhu. Jadi Pak, Nabi itu itikafnya itu bahkan punya khibah itu apa ya? Kayak tempat yang tertutup begitu Pak. Makanya berdiam diri itu ya di situ. Kalau di situ berarti ya nggak sholat. Kayak gini Pak, ada kayu gitu ya, 3 gitu ya Pak ya. Terus dikasih kain gitu Pak, atau kemah lah ya Pak ya, kemah perkemahan gitu. Itu kan kemahnya kecil tuh Pak tuh. Kalau Nabi sholat di dalam ya nggak bisa. Maka pas itikaf Nabi ngapain? Ya duduk di situ. Dan Nabi itu Pak berdiam diri pas Ramadan, tidak cuma pas jadi Nabi. Dulu sebelum menerima wahyu, Nabi juga suka menyendiri Pak, bertafakur, bertahanus. Cuma dulu menyendirinya di mana? Di Gua Hira. Bahkan 3 tahun sebelum Nabi jadi Rasul, usia 38, 39, baru usia 40 Pak Nabi dapat wahyu. Makanya dulunya itikafnya Nabi ya duduk di situ, diam, zikir, menyemakkan Qurannya kepada Jibril atau mendengarkan Qurannya dari Jibril. Ya. Kemudian fasta'zanat Hafsatu Aisyata antadriba khibaan. Ya. Aisyah itu Pak juga membuat seperti itu. Kemudian Hafsah itu minta izin kepada Aisyah untuk buat juga kemah. Makanya istri-istrinya Nabi itu Pak kebanyakan itikafnya berada di kemah-kemah gitu. Ya. Sampai hari ini ada juga Pak masjid yang rame dengan kemah-kemah juga. Camping di dalam masjid ya Pak ya. Ya ini boleh-boleh saja kalau memang masjidnya muat, karena untuk privasi zikir kepada Allah. Hanya saja setelah Hafsah minta izin kepada Aisyah Pak, ya ini kata Aisyah ya Pak ya, satu dulu juga buat seperti itu, perkemahan juga gitu kan ya, diizinkan oleh Aisyah Pak. Ternyata Zainab juga lihat loh, Aisyah sama Hafsah juga di situ juga, saya ikut gitu Pak. Dan ternyata Pak ketika pagi itu ternyata banyak juga istri-istri yang lain di situ Pak. Ya gini, Bapak bisa bayangkan tadi ya, kan rumahnya Nabi nempel masjid nih Pak nih. Nah, Nabi di masjid. Ya, Nabi kan di masjid tuh Pak. Ini kan istrinya Nabi juga nih. Lah,
Kalau Bapak lihat gini, ini biar kebayang nih Pak nih. Ini nih Hafsah nih Pak nih, rumahnya Hafsah itu Pak nempel dengan rumahnya Aisyah nih Pak nih. Ya, Hafsah itu di sini, Aisyah itu di sono Pak. Oke Pak ya. Lah, Nabi kan bersama Aisyah tuh di rumahnya. Nabi itu di masjid, ya nggak sholat. Kemudian Aisyah itu ikut ke masjid. Hafsah minta izin. Ternyata Pak, Zainabnya sampingnya Hafsah, sampingnya Ummu Salamah. Loh, kok pada ke masjid? Iya ya. Maka para istri yang lain Pak, wah yuk kita ke masjid bareng Nabi gitu ya. Subuh-subuh ternyata banyak kemah-kemah istri-istri Rasul Pak. Makanya waktu itu Pak, setelah subuh Nabi bilang, ini apaan sih gitu? Mahaza itu ini apaan? Ya sampai fa'ukhbira, Nabi kasih tahu, ini tadi Hafsah itu izin kepada Aisyah mau buat kemah di masjid, diizin oke. Zainab ikut-ikutan sampai al-birat turawna bihinna, emang kayak gini bagus, maksudnya emang kalian mengharapkan kebaikan gitu ya dari ini. Makanya Nabi waktu tahun itu Pak, Nabi nggak itikaf di masjid gara-gara istri-istri beliau semuanya ikut itikaf ya. Hanya saja setelah Syawal baru Nabi iktikaf di masjid. Kemudian Pak, setelah Nabi meninggal, istri-istri beliau juga tetap iktikaf di masjid. Makanya kalau secara dalil ini belum ada ya. Secara dalil Pak, para ulama itu menyebutkan Nabi iktikaf di masjid, tapi iktikafnya ngapain? Itu tidak disebutkan ngapain Pak. Hanya saja kayaknya sih ya tidak dalam rangka sholat. Kenapa? Kalau sholat ya harusnya kan viral ya Pak ya. Ternyata viralnya cuma 3 kali saja. Kebanyakan Nabi ya berdiam diri, tafakur, baca Quran, itu menyemakkan kepada Jibril urutan Qurannya ya. Makanya waktu itu Pak, Nabi itu mentadaruskan bacanya kepada Jibril paling tidak ketika itikaf tadi ya. Tapi kalau sekarang kalau itikaf kok sholat boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, nggak masalah ya Pak ya, nggak masalah. Bisa diterima jawabannya Pak sih? Bisa ya, alhamdulillah. Satu lagi Pak Haji, sedikit boleh? Ustaz, mau tanya tentang yang tadi Rasulullah bilang sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, sebaik sholat wajib itu di masjid. Tapi Umar bilang ini adalah bid'ah yang terbaik ini, karena sholat tarawih dilakukan di masjid. Iya. Kenapa situasi apa yang membuat Umar melakukan bid'ah itu? Karena di zaman Abu Bakar kan tidak dilakukan. Tapi di zaman Umar dilakukan. Pasti Umar punya alasan kenapa itu dilakukan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kita tarik ke zaman sekarang, di zaman kontemporer sekarang tentang bid'ah. Umar itu mengajarkan tentang bid'ah. Nah ini sejauh mana bid'ah itu bisa diperbolehkan seperti Umar melakukan itu? Nah itu bagaimana? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari sisi ceritanya Pak, itu ceritanya gini, ada seorang namanya Abdurrahman jalan bersama Umar ke masjid malam Ramadan. Terus di Ramadan itu udah ramai di masjid Pak. Ada satu orang sholat jadi imam, makmumnya 5 di pojokan sini nih Pak nih. Di sini Pak ada orang sholat, makmumnya 7 karena dia dianggap yang paling banyak hafalannya. Di sono lagi Pak ada orang sholat sendiri. Sono lagi ada jamaah, makmumnya 8 masing-masing Pak. Ya, itu kalau dibiarkan begitu terus, lama-lama Pak masjidnya banyak suara-suara yang beda-beda. Karena repotnya gini, kalau gini waladhdallin, sono nyaut amin, bukan amin sini, amin sono, gitu Pak ya. Kenapa? Lah kan beda-beda Pak. Ya, makanya gini, faidan nasu auza mutafarriqun, orang itu pada bergerombol masing-masing Pak. Yusallir rajulu nafsi, ada orang yang sholat sendiri, wa yusallir rajul fa yusalli bi sholati rahtu, ada orang yang sholat ada makmumnya. Di situ ada makmumnya. Makanya kata Umar gini, ini saya tuh punya pendapat nih, lau jamak tuha ulai, kalau saya kumpulin mereka itu ala qori'in wahidin, kalau saya kumpulin kepada satu orang qori',
lakana amsal, kayaknya lebih bagus nih. Makanya alasan utamanya Pak, di masjid ramen tapi sholat masing-masing. Kalau dijadiin satu imam bagus juga nih. Kenapa? Karena di zaman Nabi juga nggak ada sholat masing-masing seperti itu ya Pak ya. Ya walaupun ada tapi nggak sampai ada jamaah sini ada makmumnya, jamaah sini ada makmumnya, begitu Pak. Makanya waktu itu Umar, ya udah kalau gitu kita jadiin satu aja. Imamnya siapa ya? Ubay aja. Dia kan bacanya bagus tuh. Ya udah, besoknya jadi imam siapa Pak? Ubay. Ya. Dan katanya waktu Ubay jadi imam sholatnya 20 rakaat. Ya, makanya di sini para ulama mengatakan, 20 itu sunnahnya Umar. Sahabat Nabi tidak ada yang menentang sama sekali, tapi pada ikut. Berarti ini ijma juga dong. Iya. Gitu Pak. Walaupun bukan berarti terus lebih bagus 11 atau 23 ya enggak juga. Ya, makanya alasan utamanya kata Umar itu Pak, karena orang pada sholat masing-masing, ya udahlah kumpulin aja jadi satu imam. Oke Pak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya gini, kenapa Umar bilang begini? Karena Pak, memang bid'ah nggak bid'ah. Bid'ah nggak bid'ah gini. Kalau sholat malam sunnah nggak? Sunnah. Di masjid boleh, boleh. Nabi pernah. Tapi tiap malam di masjid oleh satu imam Pak, yang mana dikerjakan di awal waktu, itu tidak ada di zaman Nabi. Makanya Umar bilang, setelah bilang, ini bid'ah yang bagus nih, gitu ya Pak ya. Terus itu bilang gini, tapi sholat yang mereka tidur dulu lebih bagus daripada yang sekarang mereka kerjakan. Maka kalau kita lihat Pak, pernyataan dari Aisyah yang pertama tadi, Nabi keluar malam pas Ramadan itu bukan setelah sholat Isya. Kharaja lailatan fi min jawfil laili. Ya, jadi tetap Pak, setelah sholat Isya Nabi nggak langsung sholat apa? Tarawih. Tapi setelah sholat Isya Nabi pulang, malamnya Nabi datang lagi ke masjid di tengah malam. Ya walaupun nggak tengah banget ya Pak, tapi sudah cukup gelap. Tetapi waktu Umar itu dikumpulkannya setelah sholat Isya. Maka kalau hari ini Pak, itu ya seperti yang dikerjakan oleh Umar. Ya Pak ya. Oke, ini yang pertama. Kalau alasannya kenapa Umar bilang sendiri begitu Pak. Yang kedua, sejauh mana bid'ahnya Umar ini diterima menjadi suatu hal yang boleh dari bid'ah, kan gitu Pak ya. Jawabannya justru itu sampai hari ini jadi perdebatan. Kenapa Pak? Karena Nabi bilang begini ya, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah dolalah. Seolah-olah berarti tidak ada bid'ah yang baik. Kenapa? Bid'ah sama dengan dolalah. Kalau bid'ah kok hasanah, terus apa maksud supaya bid'ah adalah dolalah, gitu Pak. Hanya saja perdebatan tentang pernyataan Umar itu sampai hari ini. Kenapa? Ada yang bilang gini, maksud bid'ahnya Umar itu bid'ah secara bahasa. Tapi ada yang bilang, enggak lah, kan ngomongin tentang sholat, masa secara bahasa, kan gitu Pak ya. Dan ternyata sampai hari ini pun perdebatan. Kenapa Pak? Bisa jadi sholatnya ada di zaman Nabi, tapi model sholatnya beda. Contoh Pak, sholat duha ada nggak di zaman Nabi? Ada. Tapi kalau dikerjakan di sekolahan, tiap hari Senin Pak, berjamaah di masjid, pertanyaannya ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Bid'ah nggak Pak? Perdebatan. Kenapa? Yang satu bilang, kan nggak pernah di zaman Nabi, tapi kan sholat duhanya ada dan nggak dilarang jamaah. Tapi nggak tiap Senin juga. Ya udah, besok nggak Senin, Selasa, ya Pak ya. Kita itu Pak, kadang-kadang berdebat tentang hal yang nggak urgent. Contoh Pak, apa nih, memperingati Nabi lahir tuh nggak ada. Masa Nabi ulang tahun, kan gitu Pak ya. Oke. Namanya apa Pak? Maulid. Tapi Pak, kalau kita adakan seminar meneladani akhlak Rasul, tanggalnya 12 Rabiul Awal, boleh nggak Pak? Kan seminar ya Pak ya. Kita itu Pak berdebat tentang apa? Emang ada di zaman Nabi Bilal ngumumin, jamaah jangan bilang hus, nanti sholatnya nggak diterima, kan gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati angsit wal imamu yakhtubu faqad lahut angsitu wasma'u wa ati'u rahima. Kemudian kan diperdebatkan Pak,
Tapi orang nggak mendebat tentang pengurus masjid naik mimbar dulu ngumumin kemarin dapat berapa kotak amalnya. Pertanyaannya, di zaman Nabi yang ngumumin kotak amal siapa Pak? Abu Bakar, Umar atau siapa? Ya nggak ada kan gitu Pak ya. Pertanyaan lagi gini Pak, Bapak kalau pas salat tarawih kan ada Bilal ya Pak ya. Bilal kan yang ini Pak, solo sunat tarawih rahimakumullah, kan itu Bilal tuh Pak namanya Pak ya. Di zaman Nabi Bilalnya namanya siapa Pak? Bilal namanya siapa itu? Sudah pertanyaan absurd apa ya? Kenapa? Ya Bilal itu kan nama orang, masa namanya siapa kan nggak mungkin Bambang. Tapi bid'ah nggak? Jawabannya justru itu karena hal ini baru ya Pak ya, maka dari dulu ulama beda pendapat terkait bid'ah mana yang nggak boleh. Kenapa Pak? Mengumpulkan Quran jadi satu mushaf itu ya ada yang bilang bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada. Maka ketika Abu Bakar itu dapat saran dari Umar bilang gini, Abu Bakar yuk kita kumpul jadi satu mushaf yuk. Ternyata Abu Bakar bilangnya apa? Saya nggak berani. Kenapa? Nabi aja nggak pernah gitu Pak. Tapi didesak akhirnya mau Pak. Kan gitu ya Pak ya. Sampai-sampai Utsman itu salah satu alasan kenapa dibunuh Pak, karena beliau suka buat bid'ah. Apa bid'ahnya keliru Utsman, mohon maaf. Utsman itu dibunuh Pak karena kata yang lain itu suka buat apa Pak? Bid'ah. Bid'ahnya apa Pak? Yang pertama, sholat Jumat itu apa? Azannya berapa Pak? 2. Di zaman siapa Pak? Utsman. Ya Pak ya. Utsman itu sebelum Jumatan sudah ada azan dulu biar orang ngeh, oh ini hari Jumat, kita azanin dulu Pak. Itu dari zaman siapa Pak? Utsman. Di zaman Utsman Quran dikumpulin, ditulis ulang. Yang ditulis di zaman sahabat Nabi dikumpulin, dibakar. Itu Pak, sahabat Nabi yang di zaman dulu itu nulisin wahyu Pak, sedih Pak. Kenapa? Wah kan dulu yang ngumpulin saya, masa dikumpulin dibakar. Itu Utsman itu salah satu tuduhannya apa Pak? Beliau suka buat apa? Bid'ah. Ya Pak ya. Hanya saja hal ini akan selalu nih Pak jadi perdebatan. Maka kalau saya secara pribadi gini Pak, ada yang bid'ah yang disepakati bid'ah, ada yang bid'ah yang tidak disepakati bid'ah. Maka dalam bab bid'ah yang disepakati bid'ah, ya udah kita sepakat ini bid'ah. Contohnya Pak, sholat subuh 3 rakaat itu sepakat ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak sepakat apa contohnya? Ya kita ini ngadain kotak amal di masjid ya, terus Jumat berkah, itu kan ibadah juga tuh Pak tuh. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang tidak bid'ah, dan itu biasa saja, nggak usah khawatir kan gitu Pak ya. Karena bisa jadi perdebatannya itu dari sisi bahasa. Oke ya, karena kadang-kadang Pak ada acara 12 Rabiul Awal dianggap bid'ah karena namanya maulid. Yang satu enggak bid'ah karena ini adalah tidak peringatan maulid ya, tapi acaranya pengajian juga gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang gini Pak, orang itu kadang-kadang mempermasalahkan gini Pak, emang ada di zaman Nabi ceramah kok setiap malam pas tarawih, emang ada? Ya jawabannya, tarawihnya saja nggak ada ya Pak ya, apalagi ceramahnya kan gitu kan ya. Cuma Pak, orang nggak ada yang memperdebatkan khotib kok ganti-ganti tiap Jumat, nggak ada. Pertanyaannya gini Pak, di zaman Nabi khotibnya Masjid Nabawi itu siapa Pak? Nabi. Pernah nggak ganti? Jumat ini adalah Abu Bakar, gitu pernah nggak Pak? Nggak pernah ya Pak. Tapi ada yang protes nggak Pak? Nggak ada. Yang biasa bilang bid'ah nggak protes. Kenapa? Dia dapat jadwal. Kalau dia protes besok nggak diundang ya Pak ya. Mau nggak sunnah ini, kenapa? Ya kan di zaman Nabi itu kan khotibnya satu, emang ada ganti-ganti? Nggak ada kan gitu Pak ya. Ya begitulah Pak ya, artinya tetap jadi hal yang tetap jadi debatable, ada yang diperdebatkan dan tidak selesai, ada yang disepakati bid'ah kan gitu Pak ya. Nah, makanya kalau nanti Bapak mau kita akan spesifik tentang bab apa Pak? Bid'ah, karena bagus juga ya. Baca Quran, one juz nggak boleh, di zaman Nabi nggak ada. Iya Pak, karena juz di zaman Nabi pun nggak ada. Iya Pak ya. Nah, makanya dalam Islam tuh uniknya gini Pak, ada bid'ah yang dianggap hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah tapi sayyi'ah. Kalau sunnah sayyi'ah yang bilang Nabi sendiri, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan.
Ada hadisnya nggak Pak? Ada. Berarti ada sunnah saya nggak Pak? Wah ini orang kacau lagi nak. Wah masa kata Pak Ustadz ada sunnah apa Pak? Saya yang namanya sunnah ya pasti apa? Hasanah. Masa ada sunnah saya? Orang ada hadisnya Pak. Yang gitu ya. Bapak bingung ya Pak ya? Makanya bab bid'ah ini ya ada yang disepakati bid'ah, ada yang diperdebatkan kebid'ahnya. Kan gitu Pak ya. Makanya kalau ada yang bilang bid'ah, ya kita lihat dulu yang dimaksud bid'ah itu yang mananya. Kalau memang itu jelek yang ditinggalkan, kalau memang itu dalam rangka cuma untuk mengumpulkan misalnya gini Pak. Oh ya udah sedekah Jumat yuk, Jumat berkah yuk. Kan ini cuma cara saja Pak ya. Termasuk ketika mau khutbah terus ada orang jalan-jalan sambil megang kotak amal, kan di Medina juga nggak ada ya Pak ya, tapi insya Allah nggak ada yang protes juga ya, walaupun ustadz yang diundang itu yang suka bilang bid'ah Pak. Kalau ada yang begituan nggak protes. Kenapa? Kalau nggak ada begituan ustadznya nggak diundang ya Pak ya. Karena itu termasuk kepentingan bersama kan gitu kan. Makanya kadang-kadang bid'ah itu antara kepentingan dan tidak. Oke. Ini walaupun mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan ya Pak ya, karena ini agak cukup panjang tentang konsep bid'ah itu sendiri dan sampai hari ini masih jadi perdebatan. Dan sepertinya udah jam 6:30, mohon maaf banget karena subuh kita agak mundur ya. Berarti bentar lagi insya Allah zuhur bagi yang mau sarapan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.